Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sobat Cak Miftah dimanapun anda berada, berjumpa lagi dengan saya Miftahul Ulum pada channel Cak Miftah _ Baik sobat Cak Miftah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang berapa sih jumlah huruf hijaiyah sebenarnya. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video bermanfaat berikutnya. Baik sobat Cak Miftah yang berbahagia, di kalangan kita huruf hijaiyah beredar beberapa pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa jumlah huruf hijaiyah ialah 30 buah. Pendapat yang kedua menyatakan 29 dan pendapat yang ketiga menyatakan 28. Lantas mana pendapat yang tepat? Nah, sebelum itu kita kupas satu persatu. Mereka yang berpendapat bahwa jumlah huruf hijaiyah ialah 30, yakni dengan mencantumkan seluruh huruf hijaiyah mulai alif, lam alif, dan hamzah. Jadi totalnya ialah 30 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5. 6 kali 5 30 buah. Dan pendapat ini saya sendiri kurang sependapat. Mengapa? Yang pertama, yakni di sini ada alif, ada lam alif, ada hamzah. Padahal huruf lam alif di sini para ulama menyatakan bahwa ini untuk merepresentasikan huruf alif, yang mana huruf alif tidak berada di awal, sehingga dilambangkan dengan lam alif. Ini sebenarnya melambangkan alif. Kalau di sini melambangkan alif, di sini alif, berarti di sini ada 2 alif. Nah, pendapat yang menyatakan 29 ini sesuai dengan pendapat para ulama. Salah satunya Syekh Syihabuddin Ahmad At-Tibi. Beliau mengatakan dalam kitab beliau, wa iddatul hurufil hijai tis'u wa ishrina bilam tirai, bahwa jumlah huruf hijaiyah ialah 29 tanpa ada perselisihan. Dan huruf alif yang ada di awal ini sering disebut dengan huruf alif majazi. Padahal sebenarnya menurut para ulama ini merupakan huruf hamzah, karena alif tidak bisa berada di awal, sehingga ini merupakan hamzah. Dan apabila perlu untuk dituliskan agar orang-orang lebih mudah untuk mengenalnya, maka ini disebut dengan alif majazi. Sehingga huruf di sini ini yang saya tunjuk merupakan representasi dari huruf alif yang tidak dapat berdiri di awal, dan di sini dihilangkan huruf hamzah ini karena ini sudah diwakilkan di awal. Jadi ini hamzah, ini alif, dan ini tidak ada. Nah, terus ada pertanyaan, mengapa ini kok lam yang dijadikan teman dengan alif? Nah, ini pertanyaan bagus. Mengapa huruf lam? Karena alif dan lam disandingkan karena dianggap oleh para ulama sebagai pasangan yang cocok. Misalnya pada pembahasan lam ta'rif, di situ juga ada batang tubuh dari huruf alif. Jadi konon ceritanya lam ketika sukun di awal, huruf Arab ketika di awal tidak bisa dibaca manakala berharokat sukun, sehingga muncullah hamzah untuk membantunya. Sedangkan hamzah pada saat itu tidak memiliki bentuk tubuh, hanya ada hamzah namun tidak ada tulisannya.
bagaimana bentuk tulisannya, sehingga muncullah alif yang bersedia untuk meminjami tubuh, dan jadilah yang disebut dengan istilah hamzah wasol. Bentuk tubuhnya berdiri mirip dengan alif tanpa ada kepala ain seperti ini, namun sejatinya itu merupakan hamzah, yakni hamzah wasol dengan bertubuh alif, sehingga alif di sini oleh para ulama dianggap merupakan teman yang cocok apabila disandingkan dengan huruf lam, sehingga lam berpasangan dengan alif untuk merepresentasikan bahwa ini merupakan huruf alif. Demikian pendapat yang menyatakan berjumlah 29 huruf, dan ini merupakan para ulama banyak yang berpendapat dan menyatakan dengan pendapat 29 ini. Begitu juga pada buku Tajwid Al-Musawwar karangan Dr. Aiman Rusdi Suwaid, beliau juga menyatakan bahwa jumlah huruf hijaiyah ialah 29. Kemudian pendapat yang ketiga, yakni huruf hijaiyah berjumlah 28 buah. Ini menghilangkan huruf lam alif di sini dan juga huruf hamzah. Dan huruf hamzah dan alif direpresentasikan dengan satu huruf, yakni yang saya tunjuk ini. Mengapa? Karena huruf alif dan hamzah dianggap satu huruf, perbedaannya hanyalah pada harokatnya. Apabila alif ini berharokat maka disebut dengan hamzah, apabila tanpa harokat maka disebut dengan alif, karena secara umum fungsi dari alif ialah untuk mad, untuk pemanjang. Apabila ada huruf berharokat fathah kemudian diikuti dengan alif, maka huruf tersebut harus dibaca panjang. Demikian pendapat yang beredar 30, 29 dan 28. Adapun saya pribadi lebih memilih pendapat 29 dan menoleransi apabila ada yang mengatakan 28 dengan alasan alif dan hamzah dijadikan satu, karena perbedaannya apabila berharokat maka disebut hamzah, apabila tanpa harokat disebut alif. Mengapa tidak memilih pendapat 30? Karena pada pendapat 30 di situ disebutkan ada penulisan alif yang berulang, yakni pada alif di awal ini atau disebut oleh sebagian ulama dengan alif majazi, dan sebenarnya ini hamzah, ada yang berpendapat demikian. Dan ada huruf alif yang direpresentasikan dengan lam alif, sehingga ada dua alif di sini. Demikian, Allahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.